Jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat ada 5. Yang pertama, surat berdasarkan wujudnya. Yang kedua, jenis surat berdasarkan tujuan atau isi. Yang ketiga, jenis surat berdasarkan isi atau kepentingannya. Yang keempat, jenis surat berdasarkan keamanan isinya. Yang kelima, surat berdasarkan urgensi pengiriman atau penyelesaiannya. Jenis surat berdasarkan wujudnya. Yang pertama, kartu pos, yaitu surat yang ditulis pada selembar kertas sejenis karton yang berukuran 15-10 cm. Yang kedua, warkat pos, yaitu surat yang ditulis pada sehelai kertas yang didesain sedemikian rupa sehingga isi surat tidak dapat dibaca oleh orang lain, seperti layaknya surat yang bersampul warkat pos dikeluarkan oleh PN Postel. 3. Surat bersampul, yaitu surat yang ditulis pada secari kertas, biasanya kertas dengan ukuran A4, yang dimasukkan ke dalam sampul surat atau amplop. Adapun ukuran sampul surat ada berukuran kecil, yaitu ukuran 15-10 cm, dan sampul panjang yaitu berukuran 10-24 cm. Yang keempat, memorandum dan nota, yaitu surat menyurat yang digunakan di kalangan internal suatu kantor. Memo dan nota merupakan surat yang isinya pokok-pokok masalah yang ditulis secara singkat. Selanjutnya, jenis surat berdasarkan tujuan atau isi. Yang pertama, surat pemberitahuan, yaitu surat yang isinya memberitahukan sesuatu informasi agar diketahui oleh penerima surat. Yang kedua, surat perintah, yaitu surat yang isinya memerintahkan suatu hal untuk dilaksanakan oleh penerima surat. 3. Surat permintaan atau permohonan, yaitu surat yang isinya suatu permintaan atau permohonan sesuatu dari penulis kepada penerima surat. Permintaan atau permohonan itu dapat berupa suatu barang, melaksanakan sesuatu, atau tidak melaksanakan sesuatu. Masih berdasarkan isi. 4. Surat teguran atau peringatan, yaitu surat yang isinya mengingatkan atau menegur atas suatu tindakan yang dilakukan oleh penerima surat. 5. Surat panggilan, yaitu surat yang isinya tentang suatu harapan atau keinginan atau perintah agar penerima surat melaksanakan apa yang diharapkan, diinginkan, atau diperintahkan dari penulis surat kepada penerima surat. 6. Surat pengantar, yaitu surat yang isinya menjelaskan atau tentang sesuatu yang harus dilakukan atau diteruskan oleh penerima surat atas surat atau lembar petunjuk yang dikirimkan bersamanya. 7. Surat keputusan, yaitu surat yang isinya memutuskan atau memerintahkan seperti yang tertulis dalam surat yang dikirim kepada penerima surat. Lihat surat bentuk khusus. Jenis surat berdasarkan isi kepentingannya. 1. Surat niaga atau bisnis, yaitu surat yang digunakan sebagai alat komunikasi persoalan bisnis di kalangan pengusaha atau badan-badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. 2. Surat dinas, yaitu surat yang digunakan di lingkungan pemerintahan atau dinas-dinas pemerintahan sebagai alat komunikasi dalam menjalankan kegiatan kedinasan. 3. Surat sosial, yaitu surat yang digunakan oleh lembaga atau badan sosial sebagai alat komunikasi dalam menjalankan aktivitasnya yang bersifat non-profit. 4. Surat bentuk lain, yaitu surat yang dapat digunakan secara cepat untuk suatu kepentingan yang mendadak atau harus dilaksanakan secara gerak cepat. 5. Surat pribadi atau personal, yaitu surat yang digunakan sebagai alat komunikasi di antara keluarga atau kerabat. Jenis surat berdasarkan keamanan isinya. 1. Surat sangat rahasia, yaitu surat atau dokumen yang diberi tanda RHS dan pada umumnya kode ini digunakan dalam lingkungan bisnis, organisasi, lembaga, perorangan. 2. Surat rahasia atau sering disebut dengan surat konfidensial, yaitu surat yang isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain selain yang namanya atau jabatannya disebutkan pada alamat surat tersebut. 3. Surat biasa, yaitu surat pada umumnya yang dapat dilakukan dengan menggunakan kartu pos, warkat pos, atau surat tertutup yang dimasukkan ke dalam sampul atau cara lain. Jenis surat berdasarkan urgensi pengiriman,
Yang pertama, surat sangat segera atau kilat, yaitu surat yang harus dikirim dan secepatnya harus diketahui oleh penerima surat dan mendapatkan tanggapan atas isi surat dengan secepat mungkin. Kedua, surat segera, yaitu surat yang perlu mendapat tanggapan dari penerima surat atas isinya sesegera mungkin ditindaklanjuti. Tiga, surat biasa, yaitu surat yang isinya maupun cara pengirimannya tidak memerlukan secara cepat, tetapi sesuai urutan penyelesaian berdasarkan jadwal aktivitasnya. Bentuk-bentuk surat. Bentuk-bentuk surat ada 6. Yang pertama full block style, kedua semi block style, ketiga block style, keempat indent style, kelima hanging paragraph, dan yang keenam official style. Yang pertama full block style. Dalam prakteknya penyusunan surat ini dimulai dari bagian kiri. Ini juga berlaku untuk semua isi yang ada dalam surat, mulai dari tanggal, isi penutup, lampiran, dan tanda tangan. Yang kedua, semi block style. Bentuk ini hampir sama persis dengan bentuk lurus penuh atau full block style. Namun, untuk bagian posisi tanggal, salam penutup, letak tanda tangan ini diposisikan pada sebelah kanan surat. Yang ketiga yaitu block style. Bentuk surat ini sangat persis dengan surat bentuk lurus atau block style, namun bedanya terletak pada posisi isi surat, di mana saat isi surat memasuki paragraf baru, maka kalimat awal akan ada identitas atau penjorokan ke dalam. Yang keempat ada indent style. Bentuk surat ini hampir sama dengan bentuk setengah lurus. Penyusunan pada indent style ini memposisikan alamat tujuan diawali dari sebelah kiri. Susunan kedua masuk 5 spasi dari awal baris. Pada baris berikutnya masuk 5 spasi dari baris kedua dan seterusnya. Sementara isi surat pada awal paragraf atau kalimat pertama akan ada identitas atau penjorokan ke kanan seperti bentuk surat setengah lurus. Yang kelima ada hanging paragraph. Bentuk ini sangat persis dengan surat bentuk lurus, namun bentuk menggantung ini pada sisi pengetikan awal alinea dan alamat diawali pada sisi kiri, sedangkan untuk baris alinea berikutnya akan masuk ke dalam. Dan yang keenam ada official style. Pada kategori lama, alamat dan perihal terdapat di dalam dan sejajar, sedangkan tempat masuk 5 spasi dan memakai underline. Sedangkan pada konten utama masuk 5 spasi dan lokasi tanda tangan berada di posisi kanan. Pada kategori baru, posisi alamat, penyampaian, dan konten utama surat terdapat di bawah dan sejajar dengan awalan nomor, lampiran, dan perihal. Pengetikan salam akhir, jabatan, dan penanda tangan serta nomor induk diawali di tengah kertas. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai bagian-bagian surat. Di dalam bagian-bagian surat ini terdapat beberapa poin penting. Seperti yang pertama ada kop surat, yang kedua ada pembuka surat, yang ketiga ada isi surat, yang keempat ada nama dan tanda tangan, dan yang kelima ada tembusan. Nah, di dalam kop surat ini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada logo instansi, yang kedua ada nama dan alamat instansi, yang ketiga ada nomor telepon dan faxmail, juga biasanya disertai dengan alamat website. Untuk poin selanjutnya terdapat pembuka surat. Di dalam pembuka surat ini terdapat nomor surat, tanggal penerbitan surat, lampiran, hal, serta nama dan alamat penerima surat. Poin ketiga yaitu isi surat. Di dalam isi surat ini terdapat salam pembuka, inti surat, dan juga salam penutup. Poin keempat dan kelima yaitu nama dan tanda tangan serta tembusan. Nah, untuk tembusan sendiri ini bersifat opsional, tergantung apakah surat ini akan disampaikan kepada pihak lain atau tidak. Yang ke-1 yaitu lipatan standar part. Lipat bagian bawah ke tepi atas, lalu lipat bagian atas ke tepi bawah. Pastikan dulu ukuran ketiga ini sama besar, lalu kalian rekatkan. Yang kedua yaitu lipatan all standard part atau lipatan baku rendah. Lipat bagian bawah ke tepi atas lebih besar dan lipat bagian atas ke tepi bawah, lalu kalian rekatkan. Yang ketiga yaitu lipatan accordion part atau lipatan akordeon. Lipat bagian bawah ke tepi atas, lalu rekatkan
lipat bagian atas ke tepi bawah, lalu rekatkan dan kop surat berada di luar. Yang keempat yaitu lipatan low accordion part atau lipatan akordeon rendah. Ambil sisi bawah tarik ke atas, lalu lipat setengah dari lipatan sebelumnya, lalu sisanya lipat keluar dan kop surat berada di luar. Yang kelima, lipatan parallel double part atau lipatan ganda sejajar. Ambil sisi atas, satukan ke sisi bawah sama besar, baru kalian rekatkan, lalu ambil sisi atas ke sisi bawah, lalu kalian rekatkan kembali. Yang keenam yaitu lipatan French part atau lipatan Prancis. Ambil sisi atas, lalu rekatkan ke sisi bawah sama besar. Setelah itu bagi dua ke sisi kanan atau kiri, lalu kalian rekatkan. Yang ketujuh yaitu lipatan baronial part atau lipatan baron. Bagi dua sama besar, lalu rekatkan, lalu bagi 3 surat sama besar dari pinggir, lalu kalian rekatkan. Yang terakhir yaitu lipatan single part atau lipatan tunggal. Surat dibagi dua sama besar, lalu kalian rekatkan.